Oke, baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, semoga sehat selalu ya teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Kita mulai aja perkuliahan hari ini. Nggak apa-apa yang lain langsung nyusul aja karena kalau kelamaan kita nunggu sorean juga. Baik, kita langsung aja. Oke, sebelum kita mulai ya, seperti biasa kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa berguna, dan juga bisa selalu terus diingat sama kita semua. Baik, berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Oke, jadi kita hari ini akan membahas terkait dengan desain operasi produk dan jasa. Kenapa hal ini penting? Karena sebenarnya ini adalah langkah awal ketika kita ingin membuat suatu produk ataupun ingin menawarkan suatu jasa. Kita harus bisa mendesain bagaimana produk ataupun jasa tersebut bisa bermanfaat, bisa memuaskan kebutuhan dari customer kita. Oke, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama terkait dengan pemilihan produk dan jasa, kemudian produk life cycle, nanti kita lihat bagaimana siklus hidup dari suatu produk, kemudian pengembangan desain produk dan jasa, dan yang terakhir quality function deployment. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu terkait dengan pemilihan suatu produk. Ketika kita ingin membuat suatu produk, ingin menawarkan suatu jasa, kita harus bisa memilih dulu apa yang akan kita tawarkan kepada customer kita atau klien kita. Nah, pemilihan produk itu terkait dengan bagaimana caranya kita menentukan apa produk, apa barang ataupun jasa yang ingin kita berikan kepada customer maupun calon customer kita. Karena sebenarnya customer itu membeli kepuasan ya, tidak hanya membeli dalam bentuk fisik sebuah barang atau mungkin layanan-layanan tertentu. Akan tetapi sebenarnya mereka itu lebih membeli kepuasan. Jadi bagaimana caranya kita membuat atau mendesain suatu produk ataupun suatu jasa yang bisa memuaskan kebutuhan dari customer kita. Itu adalah kunci ketika kita ingin mendesain, ketika kita ingin membuat suatu produk. Itu dulu. Jadi oleh karena itu kita harus bisa menentukan apa keinginan ataupun kebutuhan dari customer. Ketika kita bisa melihat kebutuhan mereka, keinginan mereka, kita nanti bisa membuat suatu produk, mendesain suatu produk yang bisa memenuhi kepuasan. Jadi akarnya atau awalnya adalah keinginan dulu, keinginan dari customer kita. Ketika kita berangkat dari inovasi dari dalam, berarti kita tidak melihat apa yang diinginkan oleh customer, itu biasanya tidak akan berhasil. Kenapa? Karena yang akan membeli produk kita itu adalah customer ataupun klien. Sehingga kita harus berangkat dari kebutuhan ataupun keinginan mereka. Nah, biasanya atau sebagian besar perusahaan-perusahaan yang ingin memaksimalkan ataupun mengoptimalkan potensial kesuksesan mereka, mereka fokus ke beberapa produk saja. Oke, itulah yang disebut sebagai core product. Core product ini biasanya eh, apa namanya produk inti dari perusahaan yang memang perusahaan tersebut fokus dan apa namanya berkonsentrasi di produk tersebut. Kalau kita lihat misalkan ketika kita misalkan katakanlah ingin membangun suatu rumah sakit. Rumah sakit tentu saja ada banyak jenis rumah sakit. Ada rumah sakit umum, ada rumah sakit khusus tulang, kemudian ada juga rumah sakit bersalin atau mungkin yang operasi apa namanya bedah seperti itu banyak sekali jenisnya. Nah, kita harus bisa menentukan dulu siapa pasar ataupun customer yang ingin kita targetkan. Ketika kita sudah menentukan, maka kita nanti bisa membuat atau membangun atau mengembangkan produk yang kira-kira cocok untuk mereka. Kalau misalkan kita ingin menargetkan kepada ibu-ibu bersalin atau yang mau bersalin. Nah, berarti kita nanti bagaimana mendesain suatu rumah sakit bersalin yang bagus, yang mungkin selama ini berbeda dengan yang sudah ada. Kita harus bisa menentukan itu. Atau kalau misalnya kita lihatkan perusahaan-perusahaan yang lain, pertama Michelin. Teman-teman mungkin yang suka otomotif atau suka mobil biasanya paham banget nih ketika kita sebut Michelin apa? Ya udah jelas itu adalah perusahaan yang memproduksi ban. Bahkan ketika kita sebut perusahaannya aja, kita langsung tahu core produk dari perusahaan itu apa. Kemudian ada lagi Honda.
Meskipun Honda banyak sekali memproduksi produk-produknya, ada mobil, ada sepeda motor, ada juga generator, ada juga pemotong rumput, banyak sekali ya. Akan tetapi kalau kita lihat sebenarnya mereka itu memiliki core product yaitu mesin. Jadi mereka lebih mengembangkan teknologi mesin yang lebih canggih, yang lebih baik dari masa ke masa. Kalau masalah produk kayak tadi motor, mobil itu adalah produk turunan dari mereka aja. Di mana produk-produk yang mereka hasilkan juga pasti memiliki mesin. Nah, itulah adalah ciri-ciri dari Honda. Core produknya adalah mesin. Kemudian ada lagi contohnya yang lain, yaitu Intel. Oke, mungkin yang suka ngerakit PC atau yang paham tentang IT kayak gitu kan, biasanya mereka ketika ngerakit PC, pilihannya kan ada beberapa tuh nih prosesornya, apa pakai Intel atau pakai AMD. Nah, kita lihat Intel sendiri itu fokusnya mereka memproduksi ataupun menghasilkan mikroprosesor. Oke, kalau kita lihat Intel fokus di mikroprosesor aja. Mereka tidak membuat produk-produk yang lain, mereka hanya fokus di sana. Kenapa? Karena ketika perusahaan fokus di satu produk atau di satu bidang, mereka akan menjadi lebih mahir, mereka akan menjadi lebih paham. Kenapa? Ya karena mereka hanya mempelajari ataupun terus berkecimpung di bidang yang sama. Jadi suatu saat pasti mereka akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, kemudian mereka bisa juga lebih fokus bagaimana caranya mengembangkan satu produk tersebut. Akan tetapi ketika produk tersebut mempunyai produk atau diversifikasi produknya banyak banget, mereka nggak tahu nih bagaimana caranya atau mungkin akan kesulitan ya bagaimana caranya mengembangkan suatu produk dengan baik karena terlalu banyak produk dari mereka. Oke, itu adalah contoh dari pemilihan suatu produk. Sebisa mungkin kita jangan terlalu banyak melakukan diversifikasi produk. Kita harus pilih satu bidang atau beberapa produk yang menjadikan produk tersebut menjadi core produk kita atau produk inti perusahaan kita. Oke, selanjutnya adalah produk life cycle. Jadi ketika kita sudah mempunyai atau memilih suatu produk, mendesain suatu produk, kita juga harus bisa menentukan uh, life cycle ataupun siklus hidup dari suatu produk. Kenapa? Karena masing-masing tahapan dari siklus hidup tersebut akan mempunyai ciri-ciri khusus dan juga kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Oke, life cycle ataupun siklus hidup dari suatu produk macam-macam. Ada yang jam, ada yang dalam harian, ada yang dalam bulanan, ada yang tahunan, atau bahkan puluhan tahun. Kalau puluhan tahun itu contohnya misalkan kayak produk-produk pesawat terbang itu biasanya mereka berganti 10-20 tahun sekali. Baru ganti model atau mungkin baru ganti sesuatu. Tapi kalau yang sedikit-sedikit itu biasanya tidak akan terlalu banyak. Jadi mungkin tiap tahun mereka melakukan perbaikan, akan tetapi dalam siklusnya katakanlah pesawat tersebut akan rusak atau perlu diganti atau harus diganti ketika 10 sampai 20 tahun. Masa pakainya seperti itu. Tapi kalau yang cuma harian misalkan contohnya atau mungkin jam, ketika misalkan ada konser, itu misalkan ada jualan merchandise, ada gantungan, mungkin ada kaos dan yang lain sebagainya yang khusus dijual di konser tersebut. Berarti ketika konser tersebut sudah nggak ada, ya berarti sudah masa masa siklus hidupnya udah sampai di situ aja. Atau mungkin ada yang bulanan, tahunan, banyak sekali ya model-modelnya. Kalau yang tahunan mungkin kayak produk-produk gadget kayak handphone, laptop, kemudian gadget-gadget yang selain itu juga biasanya dikeluarkan tahunan biasanya ya. Nah, kita bahas dulu satu-satu terkait dengan tahapan dari siklus hidup tersebut. Tahap yang pertama, introduction atau mulai tahapan perkenalan. Artinya produk baru dikenalkan. Produk baru tersebut kita rilis ke publik supaya produk tersebut laku. Namanya juga baru dirilis, maka penjualannya masih sedikit. Kalau kita lihat di sini, penjualannya itu yang saya coba gariskan ya. Yang berwarna merah aja, saya ganti dengan yang berwarna merah di sini. Oke, yang atas ini yang berwarna merah. Oke, yang berwarna ini merupakan penjualan. Nah, sedangkan yang berwarna hijau itu biayanya terkait dengan biaya produksi maupun biaya pengembangan. Ketika di awal-awal produksi ini masih ada selisih ya kan? Sampai tahapan ke growth dia masih ada selisih. Di mana biayanya jauh melebihi atau berada di atas
biaya dari pendapatan ataupun penjualan mereka. Oleh karena itu, karena biayanya jauh lebih tinggi, maka bisa dikatakan pada tahap tersebut perusahaan masih mengalami kerugian. Banyak banget biaya-biaya yang perlu kita keluarkan ketika kita di tahapan produksi. Yang pertama, ada penelitian, ada biaya pengembangan, kemudian ada modifikasi, ada perbaikan. Kenapa? Karena biaya-biaya tersebut biasanya ketika kita pada tahapan awal produk tersebut itu masih harus menentukan ya, harus tune in dengan selera dari pasar. Mungkin pasar pengen atau produknya seperti ini misalkan diubah, diperbaiki lagi, diubah lagi. Harus terus ada modifikasi ataupun penyesuaian-penyesuaian sehingga produk tersebut nanti akhirnya laku di pasaran. Karena pada awal tersebut kita masih belum tahu apa yang sebenarnya customer itu ataupun calon customer kita inginkan. Kemudian ada juga mungkin biaya supplier, pengembangan supplier. Artinya apa? Ketika kita di awal-awal baru perkenalan produk kita masih menentukan supplier mana yang paling baik, paling cocok dengan kebutuhan kita. Mungkin ada supplier A, dia harganya mahal, tapi produknya bagus. Kemudian stoknya juga bisa dipastikan ada terus. Tapi juga mungkin kita cari lagi, ada nggak yang bisa lebih murah misalkan. Oh ternyata ada yang lebih murah, tetapi kualitasnya di bawah si supplier A tadi. Tapi di supplier B ternyata produknya masalah stok itu agak susah. Mereka tidak bisa dipastikan ada atau enggaknya. Nah, oleh karena itu kita masih mencari-cari kira-kira supplier mana yang paling cocok dengan kita yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, biaya tersebut juga memiliki dampak yang lumayan besar. Sehingga pada tahapan awal biayanya terkait dengan produksi maupun pengembangan di atas dari penjualan kita. Terus memasuki tahapan growth di sini, memasuki tahapan growth ini barusan introduction. Sekarang ke tahapan growth ataupun pertumbuhan, penjualan kita mulai naik nih, mulai naik sampai suatu saat nanti penjualan kita akan sama dengan biaya yang kita keluarkan. Nah, itu tahapan growth. Jadi, walaupun mungkin masih mengalami kerugian, tetapi kerugiannya sudah mulai menipis, dan nanti pada suatu saat pengeluaran dan pendapatan kita akan sama. Penjualan dan juga biaya produksi akan mengalami titik di nol seperti itu. Nah, kemudian nanti masuk di mature. Ketika kita memasuki tahapan mature ataupun maturity ya, ini produk-produk kita sudah mulai dikenal di masyarakat, sudah mulai orang-orang sudah mulai paham produk kita itu apa. Akan tetapi pada saat maturity ini ada beberapa kendala juga. Mungkin produk kita sudah stabil, kondisinya sudah mulai dikenal, tetapi masalah-masalah yang lain juga mulai muncul, yaitu mulai adanya pesaing-pesaing yang mungkin sebelumnya kita menguasai pasar, sekarang mulai bermunculan pesaing-pesaing yang ibaratnya mengancam keberadaan ataupun kejayaan perusahaan kita. Kemudian pada saat itu juga kita harus bisa menentukan produksi yang inovasi. Harus yang berinovasi. Kenapa? Karena pada saat kita sudah di posisi di puncak, banyak sekali pesaing-pesaing kita yang ingin menyingkirkan ataupun melengsarkan posisi kita. Oleh karena itu, ketika kita sudah mature, maka sebaiknya kita harus bisa menentukan bagaimana produksi yang lebih inovatif, yang bisa mungkin kalau misalkan masih ada biaya-biaya yang perlu dipangkas, kita bisa pangkas. Mungkin kalau misalkan ada kualitas-kualitas yang masih kita tingkatkan lagi. Kita harus selalu melakukan perbaikan dan juga pengurangan biaya sebaik mungkin. Karena kalau misalkan dari pesaing kita menggunakan strategi berbiaya rendah, itu akan repot. Kalau misalkan kita tidak meresponnya dengan baik. Karena mungkin bisa jadi banyak orang-orang yang memiliki sensitivitas harga yang tinggi itu beralih ke produk pesaing. Nah, pada tahapan maturity ini udah mulai kelihatan ada turun, kemudian dia tiba-tiba naik lagi, turun lagi. Nah, ketika kita sudah agak turun sedikit, nah hati-hati nih, kita akan memasuki tahapan decline. Tahapan decline berarti sudah mulai turun penjualannya. Hati-hati berarti ketika kita udah melihat bahwa terjadi tren penurunan dari penjualan kita, kita harus waspada. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus melihat produk apa sih yang sudah mulai terjadi penurunan tadi. Oke, kalau udah tahu produknya, kita bisa menentukan apakah produk tersebut sebaiknya digantikan dengan produk yang baru atau mungkin diperbaiki supaya nanti dia bisa
masuk ke tahapan maturity lagi, atau gimana? Kita harus bisa menentukan keputusan di sini, atau mungkin kita harus menjual produk-produk kita yang lama dengan cara misalkan cuci gudang atau sebagainya. Ini adalah perhatian ataupun concern yang perlu kita lihat di bagian decline supaya ketika kita sudah mulai turun-turun, paling tidak kita bisa memperlama atau memperlambat proses ini, loss-nya. Suatu saat kan pasti akan ada loss ya, akan ada loss lagi nih. Ketika penjualan kita terus menurun, kalau kita tidak bisa mengantisipasi atau merespon dengan baik, maka suatu saat kita akan mengalami kerugian lagi. Artinya biayanya jauh di atas ataupun berada di atas dari penjualannya. Oke, suatu saat pasti kita akan mengalami ini kerugian, akan tetapi paling tidak kita bisa memperlambat kurvanya. Kurvanya paling tidak langsung jret, langsung turun banget. Paling tidak kita membuat menjadi lebih landai lagi. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Silahkan. Sebelum saya lanjut. Belum ada? Oke, kalau gitu kita lanjut. Oke, generating new product. Berarti ketika kita ingin membuat suatu produk atau ingin merancang, membuat, menciptakan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah understanding the customer. Kita harus bisa memahami customer kita itu seperti apa yang diinginkan oleh mereka. Ketika kita membuat suatu produk, sekali lagi kita harus mempertimbangkan customer kita sebagai salah satu orang ataupun salah satu pihak yang perlu kita libatkan dalam pembuatan ataupun penciptaan produk kita. Kenapa? Sekali lagi, mereka lah yang akan membeli produk kita, mereka lah yang akan menggunakan produk kita, sehingga mereka harus kita libatkan dalam pembuatan maupun pengembangan produk kita. Kita harus tahu juga kira-kira apa tren yang sedang digandrungi oleh customer sekarang, kemudian mungkin kira-kira apa sih yang disukai. Mungkin customer banyak beda-beda ya seleranya, akan tetapi kita harus bisa melihat kira-kira rata-rata orang sukanya yang kayak gimana. Kalau kita lihat semua orang, ya tentu saja akan beragam, seleranya akan beragam. Nah, tapi kita harus bisa menentukan kira-kira sebagian besar orang sukanya produk yang seperti apa. Nah, kemudian nanti kita baru tentukan apa yang harus dilakukan untuk bisa tune in ya, ataupun bisa masuk ke dalam selera mereka, ke dalam kesukaan mereka. Oleh karena itu kita harus bisa melakukan sesuatu yang inovatif untuk memahami mereka. Kemudian yang kedua yaitu adalah economic change ataupun perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi tentu akan sangat berpengaruh terkait dengan penjualan kita karena ketika kita tidak paham kondisi ekonomi yang sedang berubah misalkan, kita bisa mengalami kerugian yang sangat besar. Tapi paling tidak ketika kita bisa memahami ada perubahan ekonomi seperti apa, lagi naik atau lagi turun, kita paling tidak bisa meminimalisir kalau misalkan ada kerugian. Kalau mungkin kita ingin mendapatkan keuntungan, ya kita bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Contohnya, ketika misalkan ada perubahan ekonomi, contohnya kayak misalkan tahun kemarin ketika masuk awal-awal pandemi. Ketika kita memasuki awal-awal pandemi, masyarakat mulai menahan pengeluarannya, mulai menahan belanjanya, anggaran-anggaran mereka mulai ditahan. Kenapa? Ya memang logikanya seperti itu. Ketika misalkan terjadi wabah ataupun terjadi resesi, maka orang-orang itu akan menahan uangnya, akan menahan pengeluarannya karena merasa bahwa sekarang sedang dalam keadaan yang sulit. Maka mereka akan menahan uang mereka. Nah, ketika terjadi seperti itu, kita harus bisa menentukan apakah misalkan kita akan merilis produk kita itu tahun ini, atau mungkin tahun depan, atau mungkin depending beberapa tahun lagi, kita harus bisa menentukan keputusan-keputusan yang lebih tepat. Kalau misal ternyata kondisi ekonomi lagi lesu, masyarakat masih menahan uangnya, tapi kita dengan memaksakan untuk merilis ataupun launching produk kita yang terbaru. Kalau kayak gitu keadaannya, maka nanti pada saat launching ataupun rilis, mungkin tidak akan sebesar ketika keadaan ekonominya biasa-biasa aja.
Oleh karena itu, mungkin kita bisa menahan, mendelay dulu launchingnya, mungkin bisa di tahun depan atau mungkin tahun depannya lagi, sampai keadaan ekonomi sudah mulai membaik. Itu harus kita perhatikan terus. Kemudian, sociological dan demographic change, perubahan ekonomi, sosiologi dan perubahan demografis. Nah, perubahan-perubahan yang ini juga kita harus perhatikan ya. Contohnya kalau perubahan yang demografis itu misalkan terjadi penurunan jumlah anggota keluarga. Zaman-zaman dulu mungkin orang tua, kakek, nenek atau mungkin paman, bude kayak gitu ya, memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak. Bisa sampai 5 orang anaknya, 7 orang, ada yang mungkin sampai 11 kayak gitu kan. Itu zaman dulu tuh biasa. Banyak anak banyak rezeki gitu. Tapi sudah mulai ke sini, sudah mulai adanya perubahan mungkin dari pemerintahnya sendiri apa namanya membuat suatu program 2 anak lebih baik seperti itu. Akhirnya keluarga-keluarga sekarang sebagian besar ya rata-rata mempunyai cuma anak 2 atau mungkin ada yang 1, ada yang 3. Jadi rata-rata ya bisa kita ambil satu keluarga mempunyai 2 anak. Jadi jumlah anggota keluarga sekarang rata-rata katakanlah 4. Kalau zaman dulu rata-ratanya bisa sampai 5, bisa sampai 10, banyak banget. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Kenapa? Contohnya berarti ketika ada tren dalam penurunan jumlah anggota keluarga, kita harus melihat. Kalau misal kita di bisnis properti, ketika di bisnis properti, maka kita harus melihat preferensi dari tadi anggota keluarganya. Mungkin sekarang cuma anggota keluarganya cuma 4 orang. Nah, kita lihat sekarang apakah mereka lebih memilih membeli rumah atau mungkin tinggal di apartemen aja. Kita harus perhatikan. Jadi ketika kita ingin membuat suatu produk, menentukan suatu produk, kita harus lihat kira-kira trennya sekarang gimana. Apakah orang-orang atau anak-anak milenial sekarang ini lebih suka di rumah atau apartemen atau mungkin kondotel ataupun yang lainnya. Kita harus melihat tren tersebut. Mungkin juga kepemilikan mobil. Mungkin rumahnya cuma punya satu, tapi mobilnya bisa 3, 4 kayak gitu. Itu adalah tren-tren yang harus kita pertimbangkan dalam hal sosiologi dan juga demografi. Kemudian perubahan teknologi. Perubahan teknologi juga harus kita pertimbangkan karena apalagi saat ini ya perubahan teknologi sangat berkembang pesat. Apabila kita tidak bisa melihat perubahan teknologi yang ada di luar sana, maka tentu saja produk kita akan dianggap sebagai produk yang usang, produk yang udah out of date kayak gitu-gitu. Jadi kita harus perhatikan terus kira-kira apa teknologi yang sekarang sudah mulai mahir. Sekarang kan mungkin teman-teman juga sudah familiar, udah mulai ada smart home di mana kita bisa katakanlah menyalakan AC, kemudian menyalakan televisi dari luar bahkan ya, makanya dari jauh seperti itu. Mungkin bagi sebagian orang masih menganggap bahwa kayaknya belum belum perlu. Nah, tapi bagi sebagian yang lain menganggap bahwa itu sangat perlu. Mungkin sekarang kunci-kuncinya sudah nggak lagi pakai tombol kunci kunci fisik biasa, tapi sudah mau pakai fingerprint, ada yang pakai kode dan yang lain sebagainya. Nah, kita harus bisa melihat seperti itu. Ketika kita bisa melihat perubahan teknologi, kita bisa juga menentukan produk apa yang kira-kira cocok ditawarkan kepada customer-customer kita yang sekarang sudah mulai melek teknologi. Oke, banyak banget kan sekarang apa namanya orang-orang tua atau mungkin yang bahkan sudah kakek nenek juga apa namanya melek teknologi. Mereka sudah bisa pesan Grab, Gojek atau GoFood mungkin. Nah, kita harus melihat hal itu juga. Kemudian yang kelima yaitu political and legal change, yaitu perubahan politik maupun perubahan hukum atau legal. Kenapa? Karena ya ini akan sangat mempengaruhi perusahaan ya. Kalau misalkan kita ngomongin perpolitikan sekarang di Indonesia lagi stabil atau enggak? Biasanya 5 tahun sekali akan ada gejolak-gejolak di mana itu bisa membuat bisnis kita itu tidak stabil juga ya, ada mengalami gonjangan-gonjangan juga. Tapi tidak semua bisnis, bahkan pada saat musim-musim pemilu seperti itu, justru beberapa bisnis ada yang melonjak tajam. Kita harus bisa menentukan nih, politik tersebut itu bisa mengganggu atau justru mendukung bisnis kita. Kalau misalkan kayak bisnis konveksi, bisnis apa namanya percetakan, mungkin akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kan tapi bisnis-bisnis yang lain yang mungkin bisa berpengaruh negatif, itu kita harus perhatikan juga setiap 5 tahun sekali. Kemudian kalau misalkan kita ngomongin aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah misalkan, nah kita harus perhatikan nih, apakah katakanlah sekarang lagi kondisi pandemi kayak gini, apakah sekarang kita sudah boleh buka toko, apakah PPKM-nya boleh untuk makan di tempat dan yang lain sebagainya. Kita harus perhatikan terus
supaya kita tidak melanggar, supaya kita tidak apa namanya menyalahi aturan yang berlaku. Kemudian yang keenam yaitu faktor-faktor lain ya, hal-hal lain yang perlu kita pertimbangkan juga. Contohnya adalah market practice, kemudian professional standard. Artinya kalau professional standard itu misalkan sekarang para profesional itu standarnya seperti apa sih? Kalau misalkan kita menciptakan suatu produk, menurut mereka yang bagus itu seperti apa? Nah, kemudian juga dari supplier maupun distributor, kita juga harus perhatikan hal tersebut. Itu adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menciptakan suatu produk baru. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Silahkan. Tidak ada? Oke, kita lanjut dulu kalau nggak ada. Selanjutnya adalah ketika tadi kita sudah menciptakan, kita sudah memproduksi produk yang baru, selanjutnya kita mencoba untuk membuat suatu sistem pengembangan produk. Kita sebaik mungkin ketika sudah menciptakan produk, ya udah jangan dibiarin aja, tetapi kita harus bisa menciptakan suatu sistem yang terus bisa memperbaiki ataupun mengembangkan produk tersebut menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Nah, untuk pengembangan produk ataupun untuk memahami pasar atau juga untuk apa namanya mendapatkan SDM yang unggul, kita membutuhkan cash ataupun dana yang banyak juga. Oleh karena itu dana yang memang sangat penting. Makanya banyak juga perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO ya ataupun terjun ke pasar modal ke bursa untuk mendapatkan cash ataupun ibaratnya sebagai pinjaman kepada para investor mereka. Nah, sistem pengembangan produk itu mungkin juga atau tidak hanya akan mempengaruhi kesuksesan dari produk tersebut, tetapi juga akan bisa mempengaruhi masa depan dari perusahaan. Tentu saja ketika produk tersebut sudah baik, akan tetapi kalau sistem pengembangannya jelek atau tidak bagus, maka ke depannya perusahaan bisa akan bangkrut. Perusahaannya bukan produk tersebut saja, perusahaannya bisa akan bangkrut. Seperti contohnya produk-produk yang sudah kita kenal kayak Nokia, kayak Kodak atau BlackBerry, itu mereka tidak berhasil mengembangkan suatu sistem untuk memperbaiki, untuk mengembangkan produk mereka. Kalau mereka bisa menciptakan suatu sistem yang baik, maka mereka tidak akan gagal, mereka tidak akan bangkrut. Oleh karena itu, sekarang nama-nama mereka ibaratnya ya sudah bisa dikatakan sebagai ya legenda, bisa dikatakan ya sebagai itu. Karena mungkin pada zamannya mereka lah yang menjadi juara di bidangnya. Tapi sekarang ya walaupun mungkin beberapa masih ada, tetapi tidak bisa kayak dulu lagi menguasai pasaran. Nah, kemudian untuk pengembangan suatu produk yang optimum juga tidak hanya bergantung pada satu bagian atau mungkin beberapa bagian di perusahaan. Misalkan contohnya ke bagian operasi aja, atau mungkin ke keuangan aja, atau mungkin ke marketing aja. Nggak bisa kayak gitu. Tetapi mereka juga membutuhkan sebuah integrasi dari ke-10 keputusan manajemen operasi. Dari desain produk sampai ke maintenance. Itu kita harus perhatikan semua. Tidak hanya operasi aja, tetapi juga fungsi-fungsi yang lain. Dan juga integrasi dari ke-10 keputusan dari manajer operasi. Oke, kita lihat di sini ada beberapa tahapan ketika kita ingin mengembangkan suatu produk. Yang pertama adalah konsep ya. Namanya juga konsep, maka masih berupa ide, masih berupa gagasan. Gagasan ini bisa berasal dari manapun. Bisa dari karyawan-karyawan di dalam perusahaan, atau mungkin bisa berasal dari pesaingnya, bisa berasal dari manapun. Oke, sekarang tiba-tiba para karyawannya memiliki ide, oh gimana kalau kita mengembangkan produk ini? Atau mungkin lihat dari pesaing kita, dari kompetitor kita. Wah ternyata kita bisa mengcounter apa yang dilakukan mereka dengan membuat produk A misalkan. Kemudian setelah itu kita harus melakukan visibility. Visibility itu artinya apa? Ketika kita sudah mempunyai konsep, mempunyai ide, kita harus lihat juga mampu nggak nih perusahaan menciptakan ataupun merealisasikan ide tersebut. Kalau misalkan perusahaan mampu, nah kita masuk ke tahap selanjutnya. Tapi kalau misalkan ide tersebut bagus, brilian, tetapi kita tidak bisa merealisasikannya, membuat menjadi nyata, maka ya udah percuma ide yang hanya menjadi ide aja.
Nah, ketika perusahaan sudah mampu atau bisa untuk merealisasikan ide tersebut, kita harus menentukan customer requirement-nya. Kira-kira apa sih eh, hal-hal yang menurut customer kita itu bagus? Apa yang menurut mereka itu memiliki kualitas yang bagus, memiliki eh, spesifikasi yang bagus itu seperti apa menurut customer kita? Kalau mungkin kita benar-benar masih perusahaan baru ya berarti kira-kira nanti calon customer potensial kita itu menurut mereka seperti apa. Kemudian masuk ke tahapan desain dan engineering team. Jadi selanjutnya ketika kita sudah tahu apa saja yang perlu dibangun ketika kita menciptakan produk, yang pertama adalah fungsional spesifikasi. Bagaimana produk tersebut akan bekerja. Kemudian selanjutnya product specification and manufacturability. Kira-kira bagaimana produk tersebut akan dibuat. Oke, jadi ketika functionality specification itu berarti bagaimana sih cara produk tersebut bekerja. Apa saja yang perlu diperhatikan dari produk-produk tersebut. Nah, sedangkan product specification and manufacturability itu adalah bagaimana produk tersebut akan dibuat. Dibuat sendiri atau mungkin ada supplier-supplier terkait dengan komponen-komponen yang kita butuhkan. Itu semua harus kita tentukan dulu. Misalkan ketika kita ingin buat handphonenya yang kayak gimana, kameranya berapa, layarnya menggunakan kualitas yang seperti apa. Nah, ketika kita sudah tahu seperti itu, kita harus tentukan kameranya kita bisa ambil atau beli dari mana. Wah, ternyata beli dari Sony misalkan, atau dari Carl Zeiss, atau mungkin siapa. Layarnya ambil dari Samsung, atau mungkin dari mana. Prosesornya kita beli dari mana, Intel atau mana, kayak gitu misalkan. Kemudian desain review. Setelah kita mencoba untuk merakit, membuat suatu konsep, kita melihat atau kita mereview ulang desain yang sudah kita buat tadi. Apakah desain yang sudah kita buat tersebut bisa memenuhi keinginan dari customer atau belum. Kalau misalkan masih ada yang perlu diperbaiki, kita ulang lagi dari awal. Kita mungkin memerlukan beberapa revisi, kita perbaiki lagi, kita ganti beberapa komponen untuk biar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen kita. Kemudian yang selanjutnya adalah test market. Sebelum produk kita benar-benar diterjunkan ke pasar, maka kita harus melakukan test market dulu. Test market itu ya berarti kita coba kenalkan dulu ke pasar, kira-kira produk kita itu sudah bagus atau belum, bagaimana penilaian mereka terhadap produk yang sudah kita ciptakan. Kalau mungkin dari mereka masih ada yang kurang suka atau mungkin ada masukan dari mereka, nah itu kita bisa lakukan untuk perbaikan ataupun pengembangan ke depannya. Setelah dirasa produk kita banyak yang suka atau cocok, disukai, nah kita langsung kenalkan ke pasar. Jadi sebelum dikenalkan kita harus test market dulu. Nah, ketika sudah ada masukan-masukan dari pasar, kita melakukan introduction to market. Kita mungkin bisa dikatakan launching ya. Kita melakukan promosi, kita melakukan pengenalan kepada channel-channel distribusi kita. Nah, selanjutnya kita lakukan evaluasi. Bagaimana selama ini proses penjualan atau mungkin proses pengembangan dari produk kita itu seperti apa? Apakah bisa dikatakan berhasil atau justru gagal? Ketika gagal, apa yang perlu diperbaiki? Nah, ketika ada yang tahu diperbaiki seperti apa, nah berarti kita masuk lagi ke kotak yang berwarna biru itu. Kita lakukan perbaikan lagi, didesain lagi, kemudian nanti dikasih masukan. Apalagi di era sekarang, di mana kita bisa dengan sangat mudah mendapatkan masukan, feedback, ataupun mungkin kritika dari para pengguna ataupun calon pengguna kita. Kalau misalkan kita penggunanya misalkan aplikasi seperti itu, katakanlah aplikasi apa, bebas ya apa saja misalkan contohnya. Ketika aplikasi kita sudah launching, maka nanti gampang ya kayak di Play Store atau mungkin di App Store, kita bisa mendapatkan masukan atau feedback dari customer kita yang menggunakan produk kita. Kalau menurut mereka ada yang mengalami kendala, gangguan, ada yang mungkin juga menawarkan fitur-fitur terbaru, nah itu bisa untuk menjadikan perbaikan ataupun fitur-fitur tambahan di masa depan. Kalau produk kita berupa barang misalkan, kayak tadi handphone, nah sekarang kita harus bisa melihat apa sih yang bisa kita perbaiki lagi ke depannya. Ketika misalkan ada masukan dari customer kita, kayaknya saya lebih suka layar yang full screen. Berarti tombol-tombol fisik kayak fingerprint gitu, kita bisa kesampingkan atau mungkin pindahkan ke tempat yang lain. Oke, seperti contohnya beberapa produk sudah ada yang menempatkan di mana? Di belakang, ataupun mungkin di bagian tombol powernya, atau bahkan mungkin di bawah
screen-nya, underneath screen ya, underneath fingerprint namanya. Itu adalah inovasi-inovasi yang didapatkan dari feedback-feedback dari para customer-nya. Nah, itulah adalah tahapan pengembangan dari suatu produk. Oke, silahkan sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, silahkan ada ditanya nggak? Belum ada yang dapat poin keaktifannya hari ini? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah terkait dengan quality function deployment. Ini merupakan sebuah proses untuk menentukan apa yang customer inginkan dan kemudian merubahnya atau mentranslate-nya menjadi sebuah atribut ya terkait dengan apa sih yang bisa kita lakukan untuk memenuhi customer want tadi atau keinginan dari customer tadi. Itu adalah quality function deployment. Kita bisa, pertama adalah kita menentukan apa yang diinginkan oleh customer, kemudian kita mentranslate-nya menjadi sebuah atau beberapa atribut bagaimana suatu produk tersebut bisa memenuhi keinginan dari customer. Salah satu tools yang biasa sering digunakan dari QFD tadi atau Quality Function Deployment itu adalah House of Quality. Kenapa namanya seperti itu ya nanti memang bentuk dari grafiknya ya, memang tekniknya seperti mirip kayak rumah ya. Kalau kita dulu zaman-zaman kecil itu gambar rumah kayak ada kotak, kemudian ada atapnya kayak segitiga kayak gitu-gitu. Nah, itu makanya disebut sebagai House of Quality. Merupakan sebuah teknik ya, teknik grafik untuk mendefinisikan hubungan antara keinginan dari customer atau customer desire dan juga produknya. Kita harus bisa menghubungkan atau mencari hubungan antara keinginan dari customer kita dan juga produk yang akan kita tawarkan kepada mereka. Nah, ketika misalkan kita sudah bisa mendapatkan hubungan yang cukup bagus ya, kita bisa membantu manajer untuk bisa mendesain suatu produk dan juga memprosesnya dengan memberikan fitur-fitur yang diinginkan oleh customer kita. Jadi nanti manajer itu tahu apa yang harus ditanamkan atau apa yang harus dimiliki oleh produk tersebut sehingga produk tersebut disukai ataupun mungkin diinginkan oleh customer. Karena sekali lagi kita berangkatnya dari customer want atau customer desire. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke tadi kan kita tahu ya, ada quality function deployment. Salah satu tools yang sering digunakan adalah House of Quality. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini grafiknya, di mana yang di sebelah kiri ada customer want atau customer desire. Kemudian yang di atas ada bagaimana caranya kita bisa menerjemahkan dari customer want tadi menjadi hal-hal yang lebih spesifik. Katakanlah, misalkan ketika customer kita ingin produk yang mudah untuk digunakan. Nah, berarti artinya apa? Mudah untuk digunakan itu berarti kita bisa membuat suatu sistem yang mudah digunakan. Berarti artinya apa? UI atau UX-nya itu menarik. Jadi artinya ketika kita menggunakan produk tersebut, itu kita gampang, itu tidak terlalu kesusahan. Baik yang sudah profesional atau mungkin baru yang pengguna-pengguna baru, pengguna amatir. Kemudian di sebelah kanan itu adalah analysis of competitor. Berarti selain kita mempertimbangkan apa yang perlu kita perhatikan untuk membuat suatu produk, kita juga harus pertimbangkan bagaimana kompetitor terhadap poin-poin yang ada di customer want tadi. Apakah mereka sudah baik atau mereka justru masih buruk di beberapa bidang atau beberapa hal. Sedangkan yang di bawah ini lebih ke teknisnya ya. Ke teknis misalkan kalau ada produk yang bagus, yang build quality-nya bagus itu gimana? Oh, ternyata komponen yang pakai aluminiumnya 75% itu baru nanti build quality-nya bagus. Nah, misalkan seperti itu lebih ke teknisnya. Sedangkan yang di atas ini nanti ada hubungan antara satu satu cara atau satu hal dengan yang lainnya. Oke, biar ada gambaran kita masuk ke contoh aja ya. Kita masuk ke contoh. Misalkan kita dalam sebuah tim dituntut untuk
membangun atau untuk menciptakan suatu produk kamera katakanlah. Nah, kita harus bisa menentukan bagaimana ataupun apa kamera yang bagus yang disukai oleh customer. Kita harus bisa salah satunya adalah kita bisa menggunakan host of quality ini. Host of quality berarti kita yang pertama adalah cari tahu dulu apa sih yang diinginkan oleh customer. Ada berapa poin nih? 1, 2, 3, 4, 5. Katakanlah 5 ya misalkan. Mungkin lebih boleh, boleh. Katakanlah di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah lightweight atau enteng. Enteng berarti artinya eh, kamera yang kita ciptakan sebisa mungkin itu ya nggak terlalu berat dan juga nggak terlalu enteng-enteng banget ya. Karena di sini dapat ratingnya 4. 1 sampai 5 ratingnya, 5 itu memiliki rating yang paling tinggi, 1 adalah yang paling kecil. Kalau 3 ya berarti oke, berarti banyak juga yang ingin enteng, tetapi ya nggak terlalu penting banget ya. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa enteng ya salah satu poin aja. Kemudian yang kedua adalah easy to use. Seperti yang tadi saya jelaskan, mungkin sebagian besar orang menganggap bahwa easy to use itu adalah hal yang sangat penting. Percuma produk tersebut bagus, canggih, istilahnya fitur-fiturnya bagus-bagus kayak gitu, tetapi susah untuk digunakan. Misalkan ketika kita pengen ganti ISO, ketika kita pengen ganti diafragma atau kita pengen ganti pengaturan-pengaturan yang lain, exposure misalkan, itu agak susah, maka ya percuma kita mengembangkan produk yang canggih. Jadi secanggih apapun, sekeren apapun, kalau cara menggunakannya itu susah, maka kurang laku di pasaran. Oleh karena itu kita mencoba membuat atau mendesain produk yang mudah untuk digunakan. Yang ketiga, reliable. Ini sangat penting, dikasih skor 5. Artinya produk kita itu sebisa mungkin yang reliable, yang bisa diandalkan. Jangan sampai ketika kita pakai gunakan produk tersebut ternyata kameranya nggak bisa nyala atau mungkin nangkepnya lama ya. Berarti dengan pengaturan yang standar ternyata ketika kita mau jepret kameranya lens tersebut lama nangkap momennya. Padahal kecepatan yang sudah kita gunakan itu cepat misalkan. Ya berarti kan nggak bisa diandalkan. Nah, kemudian poin yang lain misalkan easy to hold steady. Artinya kita bisa memegang dengan gampang, dengan mudah, dan dengan stabil juga. Nah, kalau misalkan kita bisa membuat suatu desain yang easy to hold steady, nah artinya kita bagus nih, bisa memuaskan salah satu keinginan dari customer kita. Nah, masing-masing poin tersebut diberikan rating dari 1 sampai 5. Kemudian kalau misalkan ada 100 orang, ya katakanlah kita mewawancarai atau mensurvei 100 orang. Mereka suruh memberikan rating untuk poin yang pertama tentang dengan enteng, berapa poinnya, lalu kita buat rata-rata. Nah, 3, 4, 5, 2, 1 itu merupakan poin rata-rata dari keseluruhan customer yang kita survei, misalkan seperti itu. Setelah kita isi customer one dan juga ratingnya, kita lanjut ke yang di atas. Yang di atas ini merupakan bagaimana caranya kita bisa memuaskan pelanggan. Oke. Bagaimana caranya berarti kita lihat dari poin yang tadi. Customer one pengennya apa sih? Customer itu pengennya yang kayak gimana? Oke, ini bentuknya seperti ini ya, kayak di atas, tapi kalau agak susah, kita buat dia menjadi, kita rotate dulu aja. Kita rotate, nah, pertama adalah low electricity requirement. Jadi, ini adalah salah satu cara yang kita coba terjemahkan dari poin-poin yang tadi, yang customer inginkan. Low electricity berarti artinya kita mencoba membuat suatu produk yang hemat listrik, misalkan. Kemudian komponen-komponennya terbuat dari aluminium, kemudian bisa memiliki fitur autofocus, auto exposure, auto film advance, juga desainnya ergonomis. Nah, itu adalah poin-poin hasil dari penerjemahan customer want tadi, customer desire tadi. Nah, kemudian di atasnya itu ada interrelationship atau hubungan antar poin-poin ini. Contoh misalkan, ini di sini kita bisa tulis aja di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin, di sini ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6. Misalkan contohnya, kalau kita lihat poin yang kedua, aluminium, kita lihat poin kedua kan ini ya, segitiganya yang ini.
Nah, kita lihat di atasnya mereka dan juga di bawahnya. Di atasnya dan di bawahnya kan nggak ada di sini, kosong. Nah, ini kan di bawah ke atas. Berarti untuk hubungan ataupun eh, kaitan antara poin kedua dengan yang lainnya tidak ada. Kenapa? Ya kita lihat contohnya. Kita pengen mengembangkan atau mendesain suatu produk yang hemat listrik. Ya komponennya mau pakai dia aluminium, mau pakai plastik, itu kan nggak ada hubungannya. Kemudian dengan poin-poin yang lain juga nggak ada hubungannya. Misalkan desainnya ergonomis. Desain ergonomis kita mau pakai aluminium atau mau pakai plastik atau mau pakai bahan apapun itu kan nggak ada hubungannya. Ya udah berarti poin kedua dengan poin-poin yang lainnya tidak berhubungan. Kita kasih kosong aja di sini, tidak ada hubungannya. Beda misalkan ketika kita lihat poin ketiga. Oke, kita pakai warna yang lain, misalkan warna biru. Poin ketiga apa di sini? Autofocus. Autofocus berarti kan yang ini ya. Nah, autofocus kita lihat dengan poin-poin yang lainnya. Berarti yang ini ke atas, yang ini ke bawah. Sorry, bukan yang itu, yang ini. Oke, berarti hubungan antara autofocus dengan nomor 2 yang di sini nih, nomor 2 berarti nggak ada. Sedangkan dengan nomor 1, ini hubungannya nih. Berarti mereka berhubungan. Kemudian dengan yang lainnya misalkan, dengan poin di bawahnya berarti ini poin keempat, ini poin kelima, ini poin keenam. Berarti dengan poin keempat dan kelima, mereka saling berhubungan, sedangkan dengan poin keenam, dengan desain ergonomis, mereka tidak berhubungan. Tidak ada hubungannya. Autofocus, mau desainnya ergonomis maupun nggak ergonomis, ya bisa aja. Jadi tidak berhubungan antara desain yang ergonomis dengan fitur dari autofocus. Oke, sampai sini bisa dipahami untuk yang interrelationship atau hubungan antar poin-poin ini? Bisa? Atau saya mau coba tanyakan ke salah satu. Oke, ke Ilham, hadir Ilham? Iya, Pak. Hadir. Coba Ilham, kita perhatikan di sini. Tadi hubungan antara misal yang mana ya? Yang ini deh, poin ke 1, 2, 3, 4, 5. Poin kelima di sini nih. Poin kelima yaitu auto film ya. Auto film advance. Kira-kira dia berhubungan dengan apa saja Ilham? Dengan Poin yang mana saja? auto exposure, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Sebentar, Pak. Satu. Berarti kemana lihat? Kita buat segitiga dulu ya, kayak gini. Berarti ini kan poin keberapa nih? Ini kan poin ke atasnya ya. Berarti poin keempat. Ada hubungannya? Ada, Pak. Ada. Terus mana lagi? Berarti ini kita kasih ke atas kayak gini ya. Nah, berarti dengan poin keempat ada. Dengan poin berapa lagi yang ada hubungannya? Tiga. Tiga. Kayaknya. Oke. Yang tiga kan yang ini ya di atasnya. Terus dengan Betul. poin kedua ada hubungannya nggak? Tidak ada. Terus satu lagi dengan poin Ada. yang mana? Dengan sebentar. Satu, Pak. Satu. Kayaknya. Berarti dengan low electricity itu berhubungan. Bisa ya kayak gini ya. Ya. Sedangkan dengan poin ergonomis ada hubungannya nggak? Tidak ada. Tidak ada, karena kita lihat yang di bawahnya kayak gini. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, yang lain ada yang mau coba? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut dulu. Oke, terima kasih Ilham. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan apa yang customer inginkan, kita juga tadi sudah menentukan bagaimana caranya kita mendesain suatu produk hasil dari penerjemahan tadi, customer ingin yang keinginan customer tadi, kita selanjutnya mencari hubungan antara poin yang tadi yang di kiri tadi dengan yang di atas. Misal contohnya mana ya? Misalkan oke. Sekarang kita lihat di sini. Easy to hold steady. Artinya poin yang ke berapa nih? Keempat, ketika kita membuat suatu kamera yang bisa dipegang secara stabil, itu berhubungan dengan apa di sini? Apakah dia dengan low electricity? Nggak berpengaruh lah. Kan easy to hold mau dia hemat listrik maupun nggak hemat listrik nggak ada pengaruhnya. Oke, berarti nggak usah kita kasih poin. Kemudian dengan autofocus nggak ada, exposure nggak ada, auto film advance nggak ada. Nah, dia sangat berhubungan atau memiliki hubungan yang sangat tinggi atau yang tinggi dengan desain yang ergonomis. Ditandakan dengan ini, lingkaran ada titik di tengahnya.
ini skornya 5 kalau misalkan dia seperti itu. Sedangkan yang kalau medium relationship itu cuma ada lingkaran aja. Sedangkan yang titik aja itu namanya low relationship. Skornya 1. Sedangkan yang medium skornya 3. Bisa dipahami? Jadi di sini adalah untuk menentukan hubungan ya, hubungan antar atribut berdasarkan customer bond dan juga tadi berdasarkan bagaimana caranya kita memenuhi ataupun memuaskan poin-poin yang ada di customer bond tadi. Misalkan mana lagi yang berhubungan misalkan, nah ini contohnya misalkan lightweight berarti kan enteng. Enteng hubungannya dengan low electricity ada nggak? Ada, mungkin, tapi cuma sedikit, cuma rendah. Kenapa? Mungkin ketika kita membutuhkan kamera yang enteng, maka kita harus pertimbangkan juga apakah kamera tersebut hemat listrik atau enggak. Kalau misalkan hemat listrik, artinya baterainya bisa kita kurangi. Bobot ataupun berat baterainya bisa kita kurangi. Karena kan udah hemat listrik, maka tidak perlu baterai yang besar. Misalkan seperti itu. Selanjutnya, dengan komponen aluminium. Nah, ini tentu saja hubungannya lumayan ya, medium ya. Artinya apa? Ketika kita memiliki komponen aluminium, otomatis beratnya bertambah. Kan aluminium lebih berat ya daripada plastik seperti itu. Otomatis ini berhubungan dengan masalah lightweight tadi atau masalah keentengan tadi. Dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, kita juga hitungkan rating ya dari masing-masing hubungan tersebut. Seperti kita lihat tadi, ini adalah rating dari customer bond-nya tadi, sedangkan yang di sini, ini skornya adalah 531. Maka kalau yang di sini titik itu skornya 1, ini juga 1, sedangkan yang medium itu 3. Maka 3 kali 1, 3, 4 kali 1, 4, 5 kali 3, 15. 15 tambah 4 tambah 3 jadi 22. Oke, seperti itu. Yang lainnya juga sama. Contohnya misalkan yang paling kanan. Ini skornya 1 dikalikan 3. Ini skornya 3 dikalikan 4. Skornya 5 dikalikan 2. Oke, yang ini 3. Yang ini 12. Yang ini 10. 10 benar ya? 5 kali 2, 10. Oke, maka ditotalkan jadi 25. Oke, terkait dengan matriks ini bisa dipahami? Silahkan bagi yang ingin tanya. Maaf Pak, izin bertanya. Boleh, silahkan. Bintang ya. Berarti itu dikalikan dengan ratingnya ya Pak? Betul. Kita coba ya, misalkan yang mana? Yang paling gampang yang ini nih, kolom kedua ya. Ini kan 3. Medium skornya berapa lintang? 3 Pak. 3 juga. Berarti kan ini 3 kali 3 jadi 9. 3. Nah, 3 kali 3 jadi 9 kan? 9. Nah, dijumlahkan ke bawah. Kalau kolom yang ketiga misalkan nih, perhatikan. Ini kan kalau yang ini medium berapa? 3 ya? Ini 3. Berarti 4 kali 3? 12. 5 kali 3? 15. 15, betul. Berarti 15 ditambah 12, 27. Kayak gitu. Saya. Baik Pak, terima kasih. Yang lain silakan ada? Sebelum dilanjut. Pak, mau tanya. Boleh, silakan. Skornya itu selalu 531 apa bisa berubah-ubah, Pak? Nah, kalau untuk yang hubungan skor hubungannya ini sebenarnya kita yang tentukan sendiri. Akan tetapi kenapa dipilih angka 135? Karena supaya ada jenjang gitu ya, ada apa namanya, ada gap antara satu hubungan yang medium dengan low, kemudian juga ada medium dengan high, itu ada tingkatannya. Boleh sebenarnya kita mau pasang 1, 2, 3 boleh aja. Tidak ada masalah, tetapi ini apa namanya ya, aturannya kayak gitu di sana. Berarti kita pakai yang 135 aja untuk menentukan bahwa skor yang 5 itu yang tinggi, 3 untuk yang medium, 1 untuk yang rendah. Oke, seperti itu Priska. Ada tanggapan? Terima kasih, Pak. Oke, lain ada lagi? Tidak ada? Kita lanjut dulu. Nah, sebenarnya seperti ini ya bentuk apa namanya? Bentuk house of quality secara komplit itu seperti ini. Jadi bentuknya di sini tadi ada yang customer bond, ada CB gitu ya, customer bond. Yang ini tadi ada atributnya. Atribut itu misalkan kayak tadi komponennya harus berbahan aluminium, kemudian fiturnya bisa autofocus, auto exposure dan yang lain sebagainya. Kemudian yang di sisi kanan tadi saya sebutkan ada kompetitor analisis. Kompetitor analisis berarti kita lihat
pesaing kita itu sudah bisa dengan baik belum terkait dengan apa yang tadi kita perhatikan customer want-nya. Misalkan contohnya ternyata perusahaan A di sini G itu untuk good, F itu untuk fair, P itu untuk poor. Artinya kalau good ya berarti perusahaan tersebut sudah baik dalam menangani ataupun merespon poin-poin yang diinginkan oleh customer tadi. Kalau F ya berarti ya biasa aja, sedangkan P ya poor berarti jelek ya, mereka menanggapinya dengan jelek. Contohnya dalam hal lightweight ataupun keentengan, perusahaan A sudah baik. Artinya mungkin produk A itu memiliki tingkat keentengan yang lumayan baik ya, sedangkan yang B mungkin produknya berat. Nah, maka di sini mereka dikasih poin P. Ini berdasarkan penilaian kita ya sebagai perusahaan pesaing dari perusahaan A maupun perusahaan B. Begitu seterusnya sampai di sini kita lihat bahwa no double exposure. Oke, no double exposure di sini perusahaan A maupun perusahaan B memiliki penilaian yang jelek menurut kita. Nah, oleh karena itu, walaupun sebenarnya di sini no double exposure tersebut tidak terlalu banyak yang memberikan rating yang baik ya, di sini cuma dapat rating yang 1, tetapi kalau ada faktor ataupun poin yang di mana perusahaan pesaing kita itu memiliki nilai yang poor atau memiliki poin yang poor, maka kita bisa jadikan poin dari customer want tersebut menjadikan poin keunggulan dari perusahaan kita. Misal, ternyata perusahaan pesaing tersebut misalkan contohnya berat-berat rata-rata kamera-kamera mereka itu berat-berat. Nah, berarti kita bisa masukkan salah satu unsur yang penting yang bisa kita coba menjadikan keunggulan dari produk kita itu adalah produk kita memiliki tingkat berat ataupun keentengan yang bagus. Berarti produk kita enteng lah gampangannya gitu. Kita harus bisa melihat dari sini. Poin-poin ini juga bisa menentukan sebaiknya apa yang bisa kita jadikan keunggulan dari produk kita. Apalagi kalau misalkan ternyata menurut penilaian kita, perusahaan-perusahaan pesaing kita itu masih jelek dalam hal apa misalkan. Oh berarti kalau penilaian yang seperti ini, perusahaan-perusahaan pesaing kita masih jelek dalam hal no double exposure. Karena mungkin menurut mereka ya tidak banyak juga orang yang menginginkan fitur tersebut kayak gitu. Kemudian kalau yang di bawah di sini, tadi kan saya sebutkan ya, itu bersifat teknis banget. Contohnya apa? Misalkan, tadi kan kita lihat ya, yang kolom yang pertama di sini, low electricity requirement, artinya apa? Kalau kita cuma ngomongin hemat baterai atau hemat listrik, ya terus teknisnya seperti apa? Kalau kita bisa dikatakan hemat baterai atau hemat listrik, gimana? Nah, di sini adalah poin yang harus kita pahami secara teknis. Yang pertama, kalau kita nyebutin low electricity berarti hemat listrik. Nah, kalau hemat listrik itu requirement-nya seperti apa? Oh, kalau misalkan dia hanya listriknya mengkonsumsi 0,5 ampere misalkan. Nah, kita lihat nih berdasarkan evaluasi teknis kita, perusahaan A berapa, perusahaan B berapa, perusahaan kita berapa. Nah, perusahaan kita 0,5 artinya perusahaan kita sudah bagus dalam hal low electricity. Kemudian aluminium komponen. Berdasarkan atributnya, tadi kan kita ngomongin komponen aluminium. Nah, komponen aluminiumnya berapa? Ketika kita ingin membuat suatu produk, mungkin beberapa orang pengen build quality yang bagus ya. Build quality yang bagus otomatis memerlukan ada namanya trade-off ya. Trade-off yang satu dengan yang lainnya. Oke. Ketika misalkan tadi ketika kita melihat komponen aluminium, maka kita harus perhatikan apa sih yang disebut komponen aluminium, berapa persen komponen aluminium sehingga bisa dikatakan produk tersebut memiliki build quality yang bagus. Katakanlah 75% kalau bahannya aluminium itu adalah sudah bagus. Nah, kita lihat, kita nilai perusahaan A berapa, perusahaan B berapa, perusahaan kita berapa. Oh, ternyata perusahaan kita pengen 75%, ya udah kita coba kembangkan ataupun ciptakan produk-produk yang memiliki komponen aluminium sebanyak 75% dan yang lain sebagainya. Kita harus bisa menentukan posisi kita dibandingkan dengan posisi yang lainnya. Kalau yang ini lebih ke teknisnya ya, penilaiannya apa? Kalau tadi aluminium komponen berapa? Oh, 75% baru dikatakan baik. Nah, kita lihat pesaingnya kita berapa. Seperti itu untuk host of quality. Ada yang ingin tanyakan? Silahkan. Jadi nanti mungkin suatu saat kalau misalkan teman-teman suruh baca host of quality, ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalaupun misalkan teman-teman suruh
membangun house of quality, teman-teman paham. Atau mungkin kalau suruh baca house of quality, teman-teman juga paham. Apa artinya nilai skor yang di bawah, atau mungkin hubungan ini 0 titik ataupun ada titik 2-nya, teman-teman paling tidak paham. Nah, yang di atas ini sebenarnya tadi bentuknya seperti ini ya. Kayak segitiga kayak gini, tetapi karena tadi kita susah bacanya, saya rotate dulu aja. Makanya ini disebut sebagai kayak bentuk rumah, maka namanya house of quality. Oke, sampai sini silakan, ada yang ingin tanyakan? Izin bertanya, Pak. Boleh, Ilham, silakan. Kan itu ada good, better, poor itu ya, Pak ya. Berarti untuk menentukan hal tersebut didapat dari technical attribute-nya, Pak? Ya, betul. Bisa jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan tadi perusahaannya terkait dengan lightweight ya, misalkan kita harus perhatikan ini berdasarkan penilaian kita ya, karena kan kita sebagai pesaing menilai berapa baik sih perusahaan A, perusahaan B atau perusahaan pesaing kita dalam hal customer want tadi. Berarti kita bisa lihat juga dalam technical analysisnya atau technical evaluation-nya. Kalau menurut kita perusahaan pesaing kita itu bagus ya, kita nilai bagus. Jadi kita harus fair seperti itu. Jangan bilang kalau misalkan mereka bagus kita anggap jelek, jangan. Kita harus fair aja penilaiannya. Kalau memang bagus ya bagus kita akui, kalau yang biasa aja biasa, kalau yang memang memiliki kinerja ataupun penilaian jelek ya kita anggap jelek aja. Supaya apa? Supaya kita tahu sebenarnya perusahaan kita dengan perusahaan pesaing itu posisinya seperti apa. Kalau yang di sini, kalau untuk yang di kanan ini, itu terkait dengan yang ini ya, Ilham ya, teman-teman semua juga ya. Jadi good ataupun poor ataupun fair itu berdasarkan dari poin yang satu ini, yang dari customer want. Oke, sedangkan yang di bawah technical evaluation terkait yang dengan di atasnya. Contohnya, kayak tadi low electricity ya, berarti kita lihatnya di sini. Kita bandingkan perusahaan kita dengan perusahaan pesaing di sini. 1, 2, 3. Perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan kita. Seperti itu misalkan, bisa dipahami? Ilham maupun teman-teman yang lain? Ada tanggapan, Ilham? Izin bertanya, menanggapi, Pak. Boleh. Misalkan kasusnya itu merek handphone, Pak. Katakanlah ada iPhone atau Android, atau kita mungkin membuat brand sendiri, Pak. Pertanyaannya kan tadi hubungan antara relationship itu banyak, Pak. Yang pastinya nanti kan kalau case di lapangan itu rumit ya, Pak ya. Betul. Misalkan kayak iPhone mungkin udah hampir sempurna, tapi pasti ada kekurangannya seperti di baterai, mungkin harganya yang tinggi, terus kalau di Android ada kelebihan dan kekurangan juga. Nah, pertanyaan saya adalah, misalkan kita ingin membuat suatu brand, Pak, terus cara kita melihat apa yang kita ingin buat kan dari keunggulan yang tidak ada di kompetitor, Pak. Nah, bagaimana jika keunggulan yang ada di kompetitor itu kurang diminati oleh masyarakat, Pak? Jadi bagaimana cara perusahaan kita untuk bersaing sih? Itu Oke, bagus pertanyaannya, bagus. Ini sudah mencoba untuk mengaplikasikannya ya dalam konteks bisnis kayak gitu. Gak apa-apa, bagus Ilham. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita ingin mengembangkan suatu produk, kita itu pengen membuat ataupun mendesain suatu produk yang unggul itu berarti bisa dalam artian pesaing-pesaing kita itu belum punya fitur tersebut, misalkan seperti itu. Atau kalau memang standarnya sekarang itu produk-produk itu sudah memiliki kamera 3 atau memiliki kamera 2, paling tidak ada kamera yang standar, misalkan katakanlah kamera yang standar, ada kamera yang makro, misalkan katakanlah, juga ada kamera yang wide misalkan, atau yang bokeh kayak gitu. Bisa, berarti artinya menurut standar orang-orang sekarang, kamera yang bagus itu yang memiliki fitur-fitur tadi. Nah, kalau misalkan dari perusahaan pesaing kita sudah memiliki fitur-fitur tersebut dan itu mungkin dianggap bagus, ya kita mau nggak mau, karena itu sudah dianggap sebagai fitur yang standar bagi customer kita juga harus ciptakan produk dengan fitur tersebut. Tetapi seperti yang tadi disampaikan oleh Ilham, ternyata keunggulan-keunggulan yang dimiliki katakanlah oleh pesaing kita ternyata mungkin sebenarnya tidak disukai gitu ya. Nah, berarti kita harus ini juga tadi, kita harus bisa pastikan. Kita paling tidak harus bisa melakukan survei ataupun pengamatan kira-kira apa saja sih poin-poinnya kayak gitu. Jadi
memang ini memang tidak mudah ya, apalagi pada realitanya ini kan contoh dari penyederhanaan ya dari suatu kasus. Pasti aslinya gambar dari house of quality itu sangat sangat kompleks ya. Nah, oleh karena itu nanti untuk penyusunan ataupun pendesainan dari suatu produk tentu saja juga membutuhkan diskusi dan juga pembahasan dari banyak pihak. Dari operasi gimana? Apakah sanggup nggak nih bikin produk yang spesifikasinya kayak gini, 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 gini? Dari yang desain gimana? Kalau misalkan kita pengen kameranya 3, baterainya kayak gini, kemudian speknya kayak gini, 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 bisa nggak nih? Jangan-jangan nanti nggak nyukup nih, karena kan handphone kan cuma kecil kayak gitu kan, compact banget kan. Kalau misalkan kita pengen fiturnya kayak gini-gini, ternyata nggak bisa. Nah, kita harus pertimbangkan dari beberapa bagian. Dari marketingnya juga gimana, nanti bisa memasarkan dengan baik ya nih kalau produk kita kayak gini. Kemudian dari keuangan gimana, kalau misalkan kita jual dengan harga sekian, laku nggak di pasaran, atau mungkin cocok nggak di customer yang ingin kita sasar. Oleh karena itu, sekali lagi tadi Ilham ya, ketika kita ingin membuat suatu produk, kita tentukan dulu customer-nya siapa ya, Ilham tadi. Customer-nya siapa? Mungkin customer yang disasar oleh Apple dengan produk iPhone-nya atau mungkin dengan Samsung dengan produk-produk handphonenya itu akan berbeda dengan customer yang kita sasar. Katakanlah Apple customer-nya ataupun sasaran dari customer-nya adalah orang-orang yang mungkin memang high class atau mungkin yang memang ibaratnya tidak memikirkan lagi gitu kan. Ya udah kalau pengen beli handphone atau iPhone ya nggak mikirin lagi harga. Nah, oleh karena itu, maka harga di sini tidak ada di house of quality-nya Apple. Kenapa? Karena dari survei mereka terhadap customer-customer yang ingin mereka sasar, di sini mereka tidak lagi mementingkan ataupun mencantumkan harga di customer bond-nya, di sebelah kirinya ini. Mungkin tidak ada. Akan tetapi, misalkan kita, kayak katakanlah kayak siapa? Xiaomi ya, misalkan katakanlah kita Xiaomi. Kita ingin menyasar siapa? Kalau kita ingin menyasar kalangan-kalangan di bawah yang misalkan katakanlah ingin memiliki HP bagus, kualitas bagus juga, tetapi budgetnya terbatas. Nah, berarti nanti di sini salah satu mungkin ada price atau harga. Nah, oleh karena itu, kita harus bisa menentukan secara spesifik apa saja poin-poin-poin yang diinginkan ataupun disampaikan oleh customer kita atau calon customer kita, target yang ingin kita sasar. Tentu saja berbeda nih target pasar dari Apple, dari Samsung, dari Oppo, dari Xiaomi, dari mana lagi ya brand-brand yang sudah bagus sekarang kayak gitu. Nah, ketika kita bisa melihat peluangnya, nah nanti kita bisa masuk di sana. Contohnya kayak misalkan Xiaomi ya, mereka memiliki strategi yang cukup bagus. Mereka tidak menggunakan jalur distribusi pada umumnya konvensional. Kalau misalkan pakai konvensional, mereka akan membutuhkan harga ataupun biaya yang besar. Maka mereka jualannya ya langsung online. Ada pre-order kayak gitu-gitu. Itu membuat harga dari customer yang dibeli oleh customer itu tidak terlalu jauh dengan harga yang ditentukan oleh perusahaan. Kalau misalkan kayak Samsung, Samsung mungkin memerintahkan penjualan mereka itu katakanlah 2 juta. Tapi nanti ketika sudah sampai di customer, bisa harganya bisa sampai 2,5, 275, atau bahkan mungkin sampai 3 juta. Bisa terjadi seperti itu. Oleh karena itu, kita harus menentukan customer kita siapa dulu. Jadi mungkin aja ada perbedaan di sana. Apple melihat yang customer inginkan adalah A, B, C, D, sampai Z. Itu berdasarkan customer yang ingin mereka capai atau customer yang ingin mereka target. Samsung juga melakukan hal yang sama. Begitupun ketika kita ingin membuat suatu produk, ingat siapa dulu customer yang ingin kita sasar. Jangan sampai kita ingin menyasar customer-customer yang memiliki budget terbatas, tapi kita surveinya kepada semua orang tanpa batasan. Itu nggak tepat. Kalau misalkan kita menyurvei kayak gitu, maka nanti nggak akan ada harga di sana. Oleh karena itu, kita tentukan dulu customer yang ingin kita sasar siapa. Baru kita tanyakan apa sih yang mereka inginkan. Kurang lebih seperti itu, Ilham. Ada tanggapan lagi? Izin menanggapi, Pak. Boleh, silakan. Misalkan Pak melanjutkan penjelasan yang tadi, kan kalau berarti kita menyasar customer yang belum disasar oleh perusahaan tersebut. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan perusahaan tersebut itu membuka
produk baru sehingga istilahnya produk itu menjangkau semuanya bagaimana Pak? Misalkan Indofood ya Pak, misalkan Indofood memproduksi Indomie. Nah, tapi dia juga memproduksi mungkin Samyang Pak. Itu berarti kan dia udah memakan market hampir semuanya Pak ya. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya, itu. Kita sebagai sebuah perusahaan kan bisa menentukan. Kita bisa menentukan apakah kita pengen masuk di pasar yang sudah kita tuju atau sudah kita raih sebelumnya, atau kita pengen mengekspansi ke yang lain. Misal contohnya, tadi bagus contohnya kayak Indofood, mereka sudah ibaratnya merajai ya di mie instan kayak gitu. Kalau kita pengen bikin mie ya biasanya udah bikin apa? Indomie gitu kan. Makanya ketika kita sudah kalau produk kita sudah sampai top of mind dari orang-orang, itu berarti artinya produk kita sudah disukai, udah jadi apa ya? Ya masyarakat banyak ya, jadi kayak produknya masyarakat. Kalau kita ngomongin Indomie ya udah pasti mie instan ya berarti Indomie. Kalau misalkan kita pengen menyasar ke pasar yang lain, kita juga harus melihat kayak tadi contohnya. Kita pengen menyasar ke kalangan-kalangan tertentu. Misalkan kalau yang suka makanan-makanan Korea atau mungkin yang K-pop, mungkin kan pengen nyobain tuh masakan-masakan dari sana. Nah, oleh karena itu Indofood dengan timnya itu mencoba melihat kira-kira apa sih yang mereka bisa sasar lagi. Oh, ternyata ada nih makanan Korea sekarang, itu artinya mereka sudah bisa dengan sangat baik melihat potensi pasar. Ternyata banyak nih K-pop yang suka samyang ataupun pengen nyicipin makanan-makanan Korea. Maka mereka mengeluarkan tuh produk kayak samyang. Atau mungkin ketika misalkan ada Lemonilo itu mengeluarkan produk baru dengan tagline-nya mie sehat dan yang lain sebagainya. Nah, mungkin nanti produk-produk kayak perusahaan-perusahaan kayak apa namanya? Indofood juga mengeluarkan produk yang katakanlah bisa mengcounter atau melawan dari produk dari Lemonilo. Mungkin harganya hampir sama atau bahkan mungkin bisa di bawahnya. Nah, tapi mereka juga menciptakan brand bahwa mie tersebut sehat. Itu kan brandnya kayak gitu kan, warnanya hijau, terbuat dari sayur-sayuran dan yang lain sebagainya. Nah, ketika kita katakanlah ditantang kan oleh pesaing kita harus bisa merespon dengan baik. Kalau misalkan kita tidak ada respon, kekhawatirannya adalah pelanggan-pelanggan kita itu bisa lari ataupun membeli produk dari pesaing kita. Jangan sampai terjadi seperti itu atau bahkan pelanggan kita ibaratnya ganti produk ya, yang biasanya kita makan Indomie terus sekarang makanya Lemonilo terus. Itu kan jadi kerugian bagi kita. Atau mungkin contoh perusahaan yang lain, misalkan ketika Garuda ingin masuk ke pasar di bawahnya, kan Garuda nggak mungkin mengurangkan tarif mereka. Akhirnya Garuda mencoba untuk masuk ke pasar di bawahnya. Untuk siapa? Untuk mengcounter airline yang lainnya, kayak misalkan Air Asia ataupun Lion Air yang menawarkan harga lebih murah. Oleh karena itu, Garuda menciptakan anak perusahaan Citylink ya untuk ibaratnya bersaing secara langsung dengan Lion Air maupun Air Asia. Karena kalau kita langsung mengcounter dengan Garuda itu nggak bisa, udah beda level gitu kan, nggak mungkin kita turun ke bawah, nggak mungkin. Oleh karena itu mereka menciptakan anak perusahaan baru yang digunakan untuk bersaing secara langsung dengan Air Asia maupun Lion Air. Itu adalah taktik yang bisa kita gunakan. Jadi kalau misalkan kita sudah berada di posisi yang atas, kita nggak usah perlu turun-turun ke bawah, nggak perlu. Kita bisa menggunakan kayak tadi contohnya, kita bisa menciptakan atau merilis produk baru yang digunakan untuk mengcounter ataupun merespon apa yang sudah ditantang, apa yang perusahaan lain ataupun pesaing kita tantang. Contohnya lagi misalkan kayak apa ya, misalkan contohnya. Banyak ya contohnya. Jadi kita lihat perusahaan itu mengeluarkan produk baru untuk merespon dari pesaingnya. Begitu seterusnya. Nah, hal tersebutlah yang menjadikan bisnis itu menarik ya. Kenapa? Karena kita harus bisa melihat kira-kira apa sih yang bisa dikeluarkan. Kalau teman-teman lihat Pepsi sama Coca-Cola, kalau kita lihat iklannya, mereka akan terus saling beradu, saling ibaratnya mengejek kayak gitu. Bahkan ada salah satu iklan yang saya lihat, ketika di vending mesin tersebut ada yang jualan Coca-Cola, ada yang Pepsi dan yang lain sebagainya kayak gitu kan. Seorang anak kecil memasukkan koin, kemudian dia memilih, saya lupa ya, Coca-Cola atau Pepsi. Kalau nggak salah saya Coca-Cola, dia memilih Coca-Cola satu, ternyata dia beli satu lagi, kemudian dia gunakan Coca-Cola tersebut sebagai alas untuk bisa memencet tombol yang Pepsi. Artinya dia itu sebenarnya pengen beli Pepsi, tetapi karena nggak nyampe tangannya,
dia membeli Coca-Cola dulu hanya sebagai alas supaya dia bisa nyampe di tombol Pepsi. Begitu, banyak sekali marketing-marketing ataupun cara-cara untuk bisa mengcounter ataupun bisa apa ya namanya, melawan dari marketingnya mungkin atau mungkin dari produk. Itu adalah cara-cara yang sebenarnya bisa dikatakan sangat frontal ya. Biasanya sebuah merek tersebut tidak akan apa namanya, mencantumkan ataupun merilis nama dari pesaingnya ya. Biasanya mereka hanya akan menunjukkan keunggulan-keunggulan dari produk mereka, bagaimana bagusnya. Biasanya akan seperti itu aja. Oke, kurang lebih seperti itu. Ilham, ada tanggapan lagi? Cukup Pak, terima Cukup kasih. ya. Oke, kita masuki slide terakhir. Tenang ya, slide udah selesai kalau nggak banyak materi hari ini. Selanjutnya ada juga beberapa pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pikirkan ketika kita ingin mendesain suatu produk. Yang pertama adalah robust design. Robust itu merupakan, atau desain robust itu merupakan sebuah desain di mana kita itu bisa memproduksi ketika misalkan ada kejadian-kejadian di luar kehendak kita misalkan. Jadi katakanlah suatu produk itu memiliki komponen A, B, C, D, E, F, G, H, I. Misalkan banyak intinya komponen-komponennya. Akan tetapi kita mencoba untuk membuat suatu produk dengan komponen yang seminimal mungkin, sesimpel mungkin. Kenapa? Karena suatu saat kita kan nggak tahu, mungkin suatu saat komponen yang B misalkan susah ditemukan atau mungkin susah didapatkan. Nah, berarti kita gimana caranya membuat sebuah desain yang sekompak mungkin desainnya, biar tidak ada kendala ketika misalkan salah satu komponen atau mungkin beberapa komponen tidak bisa kita dapatkan. Itu adalah robust design. Kita kalau misalkan yang nggak perlu ya nggak usah dimasuk-masukkan gitu loh. Kita benar-benar masukkan komponen yang memang perlu, memang penting gitu. Kita nggak mungkin bikin handphone yang gede. Ingat ya, dulu mungkin zaman dulu gede banget handphonenya. Tetapi mungkin dalamnya cuma komponen-komponen yang penting itu mungkin sebagian kecil aja. Teman-teman mungkin melihat handphone kalau nggak salah zaman dulu ada yang sebotol kayak gini, kemudian mulai mengecil, mulai mengecil. Nah, itu artinya apa? Kita sudah mulai melakukan pengembangan-pengembangan sehingga sampai sekarang desain dari produk yang ada kita pegang sekarang, handphone sekarang itu merupakan model yang desain yang sudah robust. Artinya sudah sangat compact. Kalau zaman dulu mungkin handphonenya gede-gede tetapi mungkin komponennya itu kecil doang. Mungkin. Atau mungkin memang komponen zaman dulu masih sangat besar sehingga membutuhkan apa namanya, cache yang besar juga. Kemudian yang kedua, modular design. Modular design itu artinya ketika kita membeli suatu produk, kita bisa menukarkan atau mungkin mengganti komponen-komponen yang ada dengan komponen yang kita inginkan. Contohnya misalkan katakanlah handphone. Dulu kalau nggak salah teman-teman mungkin beberapa ada yang tahu, Motorola mengeluarkan sebuah produk handphone yang bisa ditambahkan dengan komponen-komponen yang menurut kita kita perlukan gitu ya. Contohnya misalkan ketika kita butuhkan kamera yang bagus, berarti nanti kita bisa beli ataupun bisa kita dapatkan modul kamera. Jadi di belakang kayak di belakang gitu ditambahkan dengan modul kamera. Kameranya bagus. Jadi ketika kita beli HP ya mungkin HP-nya tidak terlalu spesial, tapi ketika kita bisa tambahkan dengan kamera, handphone kita sekarang sudah selevel dengan DSLR. Misalkan seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita butuh yang sukanya game misalkan, butuh baterainya yang besar, RAM-nya yang besar misalkan seperti itu. Ya udah kita beli modul untuk RAM dan juga baterai misalkan. Jadi nanti kita butuhnya apa, kita bisa beli modul yang apa. Kalau misalkan kita butuh yang layarnya besar ya mungkin nanti kita ditambahkan dengan apa seperti itu. Macam-macam banyak jenisnya. Atau mungkin kayak Harley Davidson juga menggunakan salah satu desain modular tersebut, di mana beberapa part mungkin bisa digantikan dengan part yang menurut kita cocok dengan preferensi kita. Itu adalah modular design. Selanjutnya yang ketiga adalah computer aided design. Itu merupakan sebuah penggunaan komputer secara interaktif di mana komputer kita gunakan untuk membantu mendesain. Makanya disebut computer aided design. Kenapa? Karena sekarang sudah serba komputer ya, apa-apa dikomputerisasi. Maka dengan bantuan komputer kita bisa mendesain produk yang kita inginkan seperti apa. Selanjutnya computer aided manufacturing. Artinya setelah kita mulai desain tadi dengan menggunakan CAD, di mana
kita bisa membuat desain dalam bentuk 3D katakanlah. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan manufacturing. Artinya kita bisa melakukan produksi langsung dengan menggunakan bantuan komputer juga. Seperti yang kita lihat, mungkin kita tahu ada namanya 3D printer ataupun 3D printing. Kita bisa menggunakan 3D printing tersebut untuk mencoba membuat sebuah prototipe dari produk yang ingin kita gunakan. Katakanlah kita pengen membuat mobil, katakanlah. Kita buat prototipenya dulu. Oh, dengan skala 1 banding berapa, produk kita ciptakan dulu, kita buat dulu. Oh, ternyata kalau bentuk aslinya seperti ini. Nah, ketika mungkin sudah cocok, dirasa cocok, maka kita lakukan manufacturing yang sebenarnya. Manufacturing yang sebenarnya juga sudah sangat terbantu dengan adanya mesin-mesin yang terkomputerisasi. Jadi ketika kita sudah punya desain, kita tinggal masukkan saja, kemudian nanti komputer yang akan membantu untuk menciptakan ataupun meng-create si produk tersebut. Kemudian virtual reality teknologi juga sangat penting ya, merupakan sebuah bentuk komunikasi visual di mana kita bisa melihat ya, kayak sekarang kita misalkan melakukan pembelajaran, ini salah satu contoh virtual reality teknologi. Kita bisa melihat lawan bicara kita walaupun mungkin kita sedang berjauhan, atau bahkan nanti ke depannya virtual reality ini menjadi lebih canggih lagi di mana kita benar-benar seolah menyaksikan langsung perkuliahan misalkan, atau sedang rapat kita bisa menyaksikan langsung secara lebih real time dan juga lebih terasa. Bisa jadi seperti itu. Kalau sekarang kan mungkin gambar aja. Teman-teman juga mungkin pernah nonton ya di film-film Hollywood, di film-film yang sekarang yang science fiction seperti itu, kan suka banyak tuh ada namanya meeting-meeting kayak gitu, kemudian yang satunya di mana, dan itu seolah benar-benar hadir di ruangan tersebut. Oke, kemudian yang kelima, sustainability. Ini juga penting kita perhatikan terkait dengan sustainability. Kita juga harus mempertimbangkan bahwa produk kita itu didesain dengan sebaik mungkin. Kenapa? Kalau misalkan kita bisa mendesain suatu produk, tetapi pada suatu saat ternyata kita tidak bisa memproduksi lagi. Artinya komponen-komponen yang ada itu sudah habis misalkan. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita membuat suatu produk, kita juga harus memikirkan jangka panjangnya. Apakah ini baik buat lingkungan, kemudian bahan bakunya nanti ke depan bagaimana. Jangan sampai kita hanya bisa memproduksi produk kita dalam jangka waktu yang pendek ataupun menengah. Kalau bisa kan dalam jangka waktu yang terus lama atau bahkan selamanya kayak gitu. Oleh karena itu, sustainability juga perlu kita pertimbangkan. Sedangkan yang LCA atau Life Cycle Assessment ini terkait dengan yang tadi ya, ketika kita mempertimbangkan apakah produk kita sudah berada pada tahapan mature ataupun bahkan decline. Kalau sudah tahapan decline, maka kita harus melakukan assessment, penilaian. Bagaimana sebaiknya produk kita di treatment? Apakah udah dibiarin aja sampai akhirnya nanti turun, kemudian nanti kita nggak usah produksi lagi, atau mungkin kita bisa lakukan pengembangan, lakukan perbaikan sehingga produk kita itu masih terus kita produksi, tetapi mungkin walaupun keuntungannya sudah mulai menipis, nggak apa-apa, tetapi kita terus produksi aja. Atau mungkin justru langsung kita gantikan dengan produk yang baru, sehingga produk yang lama nanti pelan-pelan kita kurangi produksinya sampai nanti kita sama sekali tidak produksi. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi hari ini. Silahkan, ada yang ingin tanyakan? Saya kasih kesempatan, monggo, sebelum kita akhiri. Ada? Silahkan, ada nggak? Tadi baru 3 orang nih yang saya catat. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir dan juga yang sudah aktif. Silahkan saya ingatkan sekali lagi, teman-teman yang belum aktif ya, selama ini yang mungkin belum sama sekali mendapatkan nilai keaktifan, saya ingatkan bahwa keaktifan sangat penting. Skornya juga cukup besar ya, jadi silahkan manfaatkan sebaik mungkin ketika ada kesempatan-kesempatan untuk bertanya ataupun mungkin menyampaikan pendapatnya. Oke, semua orang berhak ataupun mungkin bisa dikatakan wajib untuk menyampaikannya, karena kalau misalkan teman-teman tidak sama sekali dalam 14 pertemuan ke depan misalkan sama sekali tidak pernah bertanya, maka nanti poin keaktifannya akan 0 dan tidak bisa digantikan dengan tugas ataupun yang lainnya. Oke, seperti itu saya akhiri perkuliahan hari ini.
Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Kemudian saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Saya tidak ada niat sedikit pun untuk menyinggung ataupun menyakiti teman-teman semua. Silahkan kalau misalkan ada ilmu yang bisa diambil, silahkan teman-teman bisa ambil sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, selamat sore dan selamat berakhir pekan ya, teman-teman semua. Baik, saya akhiri. Monggo, selamat malam.